kembali dengan channel Yuliarto Joko Putranto. Nah, saat ini saya sedang di Bali. Persisnya ini kami berada di kawasan hutan produksi. Di sini ada kelompok tani hutan. Pak Putu. Pak Putu ya. Sekretaris. Pak Sekretaris. Ya, Pak Kadek Sudiarsa. Ya, Pak Putu. Tumadiasa. Putu Madiasa. Kadek Sudiarsa. Oh, kakak beradik. Kakak beradik. Ini beliau ini adalah ketua dan sekretaris kelompok tani Wanamerta, kelompok tani hutan. Kelompok tani ini sudah mendapat izin dari Kementerian LHK, izin hutan sosial ya Pak ya? Ya. Tahun berapa? 2018. 2018 ya. Kelompok tani Wanamerta ini kelompok tani yang mengelola kawasan mangrove di Bali Barat ini. Tapi di Bali Barat itu hanya berapa sih Pak? Di sini kira-kira Pak hutan mangrove-nya itu Pak? Kalau di sini untuk dari kementerian 66. 66 ya, Ya, tahun produksi itu ya? Ya, Ya. 66. Yang konsesi Untuk untuk izin hutan sosialnya 25 izin hektar. 25 hektar. Nah, sebelumnya seperti apa di sini? Awalnya seperti apa? Terima kasih Pak Nggih. Jadi pertama kali ini kawasan jadi tambak kepemilikan pribadi. Oh. Akhirnya dijual, dijadikan tambak. Setelah itu tambak mangkrak tahun 2000. 2000. Ya, sekitar 2000-an lah mangkrak tambak. Akhirnya saya selaku masyarakat Budang berpikir, kok gersang sekali desa kita ini. Makanya saya ngumpulin teman-teman dengan jumlah 10 orang. Ayo kita melestarikan kawasan, yuk kita nanam mangrove. Tuh. Akhirnya setelah kumpul. Jadi waktu itu nggak ada mangrove-nya sama sekali atau Kosong, ya? ya, kosong. Kosong tambak gitu. Iya, tambak kosong. Terus di samping itu ternyata ada pelang yang mempunyai kawasan itu adalah BTID dengan Angkasa Pura. Oh. Gitu. Terus BTID menanam 44 hektar. Kami selaku panitianya juga di sana. Terus setelah itu baru kami membentuk kelompok yang namanya KBR dengan jumlah 12 orang. Gitu. Setelah itu berjalannya waktu kami terus merawat sampai sekarang ini tidak menduga kayak seperti ini gitu. Tujuan kami dulu cuma melestarikan aja. Iya. Melestarikan. Ayo kita lestarikan alam kita ini. Gitu. Tahun berapa itu Pak? 2011. 2011. Iya, 2011. Teman-teman kita ingin mencoba mengevaluasi secara spasial tempat kita lagi diskusi nih dengan Pak Putu ya dari kelompok tani Wanamerta. Kita tuh sekarang lagi ngobrol di sini nih di warung mangrove Budeng. Ini data citra satelit tahun 2023 ini. Ya memang agak gelap nih. Tapi kita lihat di sini memang sekitar warung ini memang semuanya dulunya itu memang tambak ya. Kita lihat ini tahun 2009 ini masih tambak semua ini. Tadi yang diceritakan oleh Pak Putu. Kita masih tahun 2009 di tempat ini juga sudah mulai ada penanaman nih kelihatannya Pak Putu dan kelompok tani sudah mulai menanam ini kelihatan ini ada mangrove di sini sudah mulai ada 2009 ya. Nah, sudah mulai ada penanaman nih kelihatan di sekitar sini nih. Sudah mulai penanaman. Kemudian ini 2014 2016 nah di daerah sini sudah mulai kelihatan mangrove. Nah, yang sebelah sini ini sudah mulai tebal di mangrove-nya Pak Putu ini. 2016 ini kelihatan 2016 bulan September Mas. Di bulan Oktobernya makin kelihatan ya ini di sini mangrove ini sudah ditanami mangrove ini juga ditanami mangrove. Kemudian 2017 2018 makin tebal mangrove ini. 2018 2019 ini juga udah mulai lebat juga nih mangrove di sebelah sini, apalagi yang kepalanya Pak Putu ini juga tebal. 2021 ini fotonya agak kurang bagus. Nah ini 2021 bulan Maret. Nah ini bagus di fotonya, ini bulan September 2021. Jadi kelihatan sekali mangrove-nya udah makin tebal. Di sini udah sebaran mangrove-nya udah mulai merata.
mungkin tahun 2002 kelihatan sekali mangrove ini makin rapat, makin tebal. Tempatnya Pak Putu ini yang paling tebal ini. Akhirnya lama KTH 2007. enggak KTH. ya apa dan BTID. BTID. Ya BTID. Akhirnya lama kelamaan sampai kami nyiram bibit karena di sini pasang surut. Oh. Pas pasang mati kekeringan bibit kami nyiram sama teman-teman. Oh. Ya begitu lewat ada orang lewat, orang gila, orang gila gitu. Ya memang sih kami gila, tapi gila terhadap lingkungan gitu. Nah kelamaan terbentuklah 2018 dirubah menjadi 2017 dirubah menjadi KTH. KTH terus 2018 kami mendapatkan SK. Ya setelah itu baru kami merekrut lagi masyarakat penambahan anggota. Gitu. Sekarang anggotanya ada berapa Pak? 45. 45 Ya, ibu-ibu 9. Oh, ada ibu-ibu ya. Nah, terus di dalam tubuh KTH kami mempunyai sub 3 yaitu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, bergerak di ekowisata, bergerak di silpo dan di HBK. Gitu. Luar biasa ya itu ya. Akhirnya yang kami unggulkan sekarang kan warung kuliner. Kuliner ini bahan bakunya hasil dari pengolahan silpo, gitu, perputaran gitu. Ya, sebelum kuliner Pak, kalau di sini itu ada berapa jenis sih Pak tanaman? Kalau di sini di samping asosiasinya juga sekitar 34 jenis. Sudah dengan asosiasinya? Iya, sudah. Jadi teman-teman sebetulnya mangrove di dunia itu kan yang sejati ya, mungkin ada sekitar 50-an jenisnya. Tapi asosiasi banyak ya? Iya, banyak. Di sini ada 30 jenis Pak ya? Iya, 30 jenis. Terus yang tadi untuk kulineran itu apa aja sebetulnya yang apa? Bahan bakunya? Bahan bakunya apa aja sih Pak? Kepiting. Kepiting ya? Kepiting, terus sayur dari mangrove. Sayur itu apa aja? Jenis alur yang merambat. Oh. Terus udang. Iya. Terus udang, kerang juga hasil daripada biota yang ada di bawah mangrove. Gitu ya. Gitu. Luar biasa. Hanya, cuma itu aja gini sama nila salin. Nila salin. Kemarin kami mencoba juga, umumnya nila kan di air tawar. Hanya kami rubah biar hidup di air payau. Bisa ya? Bisa. Gitu. Sekarang kita produksi itu yang digemarin juga Pak. Karena merubah rasa. Rasanya beda. Oh, rasanya beda? Iya, beda. Lebih gurih dia Pak. Oh, iya. Itu udah sedang ngetren sekarang ini nila kita. Oke. Tadi ada KUPS apa sih tadi? Ekowisata, silpo fishery dan HBK, hasil hutan bukan kayu. Kalau yang ekowisata apa aja yang di Kemarin kami swadaya bikin trek trek ya? dari bambu. Di sana membuat spot selfie. Gitu. Akhirnya tidak tahan lama. Karena berarti bambu ya? Iya, dari bambu. Karena kami mengangkat namanya sungai di sini. Namanya sungai sini waktu zaman Belanda tuh diserang sama masyarakat, perahunya dihancurin. Makanya sungainya namanya perahu mati. Saya rubah di sini untuk spot selfie perahu cinta. Ada kan perahu. Itu Perahu di Bandung Ada Pedas bekas- kemarin. bekas perahu, bekas ya. KL Bandung. Dikasih untuk replika perahu. Saya udah buat perahu. Treknya yang jebol. Treknya jebol. kemarin. Jadinya kita stop dulu yang berkunjung. Jadi Bapak perlu itu kali ya? Iya, betul. Berapa meter tuh yang sekarang dibikin? 200. Sekitar 200 meter. Ya. Terus KUPS HBK tadi itu ya? Ya. Bahan tanaman apa? Ikan segala macam ya? Bukan kayu. Itu produksinya sudah banyak Pak? Apa? Ikan, udang. Silponya. Silponya baru Pak. Kita produksi untuk kita aja Pak. Untuk sini aja? Karena kekurangan Laku Pak. karena kekurangan apa? Maaf Pak, kekurangan dana. Makanya ya. kita bermain di sini aja. Untuk kita dulu ada sisa dari HOK kita sisipkan di sini gitu ya. Kita kembangkan. Biar sejalan gini. Iya. Jadi semua area sebenarnya bisa dikembangkan ya? Iya, Kayak betul, gini ya. betul. Kalau ada istilahnya tadi ada Ada model. anggaran gitu. Tanpa merusak mangrove-nya ya? Persis. Tetap lestari Pak. Ini kakak sudah ngatur jarak tanamnya kan lebih paham. Kalau kita kan di admin ya. Bapak kakak ini udah sering ngurusin mangrove dari awal. Jarak tanamnya diatur sehingga Ya. biota tuh tumbuh bagus di bawah. Karena sinar matahari nembus sampai ke tanah. Oh iya. Jadi rata-rata berapa batang per hektar Pak di mangrove sini? Kalau jarak tanam 2 meter. 2 meter. Ya, 2 meter. Berarti
kurang gini ngitung-ngitung Ya, gitu. 2 meter berarti kalau 2 itu berarti sekitar 2.500 ya Mas ya? 2.500 Ya, batang per hektar. Itu dengan kondisi itu masih bisa dimelihara ikan. Gini Pak, maaf sekali Pak nggih. Jadi kami di budidaya juga di Silpo, biar mangrove-nya tetap lestari, kita pilih. Karena mangrove itu tidak sembarangan dia hidup. Ya, Itu makanya mangrove yang kuat terendam kayak Rhizopora gitu. Kayak Rhizopora dia kuat terendam, akarnya tinggi, makanya biar tetap lestari. Kalau sejenis itu kayak Bruguera enggak kuat. Enggak kuat dia terendam gitu. Guira agak di belakang sih. Ya, makanya zona-zonanya kita udah atur Zonanya gitu, Bapak ya. udah tahu ya. Ya, ya dikit-dikit Jadi teman-teman, ya, beliau ini petani tapi betul-betul paham gitu ya. Paham sekali dengan karakteristik Bahwa mangrove. mangrove itu punya zona-zona ya. Zona-zona. Yang paling depan apa Pak sekarang tanamannya? Di sini kemarin kan ada apa namanya berado tuh deh. Apa sini? Sonerasia. Sonerasia ya? Iya, Oh, Sonerasia Sonerasia. alba. Terus baru Rhizopora ya? Iya, Rhizopora. Terus belakangnya Brugueranya juga. Terus ini ada juga nipah ya di belakang lagi Nipah ya. ya. Jadi zona-zona kayak gitu tuh kayak. Akanthus juga di garda depan. Ya? Akanthus. Akanthus ya. Ini bahan tehnya. Oh, untuk oke. Saya pelihara juga karena orang udah mulai tahu khasiatnya. Banyak yang sini nyari buah, nyari ini. Ini sekarang ngelatih ibu-ibu bikin stik dari. Ini teh dari akanthus ya? Iya, Salah akanthus. satu jenis mangrove sejati ya? Iya. Ini dibikin teh, diolah oleh kelompok ini dengan cara yang sederhana katanya. Dan ini udah dapat juara 1 ya, Iya. di Kabupaten Jemberana ini. Bungkusan cuma. Ah. Bungkusan foto dia. Coba rasanya kayak apa nih? Ya kayak teh betul. Kayak teh tambah jeruk. Enak. Ada khasiat khusus nggak Pak? Khasiatnya. Kemarin ya, ini biar nggak salah, apa namanya, banyak teman yang nyari karena disuruh sama dokter. Oh, Anaknya kena kanker, oh, hanya setelah minum ini ada perubahan. Gitu. oh gitu ya. Ya, makanya orang tua kita dulu ngasih tahu buahnya diminum, bisunya langsung mamblas, gitu Pak. Makanya saya berpikir, sumpah aja ini biar jadi gini gitu. Jadi mungkin ada unsur antibiotiknya jangan-jangan ya? Iya, betul. Antibiotik. Untuk bahan kapsida kan ini juga Pak. Apa? Buahnya. Untuk? Kapsida pencuci darah. Oh gitu. Iya. Udah banyak yang nyuri buahnya nih orang luar. Makanya saya stop masuk kawasan. Itu. Ini ya sudah. Ya. Ini sudah. Ini namanya donju. Ini Daun jeruju. Oh, Bahasa daun lokalnya tuh. Ini produk unggulan ini ya. Iya. Sudah teruji karena juara 1 kan ini. Impian saya tuh kepingin melibatkan masyarakat Budeng biar dapat lapangan kerja Pak. Gitu ya. Ya itu. Terus apa namanya, sangat-sangat berterima kasih sekali ini. Karena dulu cita-cita saya enggak seperti ini, tahu-tahu kok kayak gini. Kebetulan saya petani nulen, tidak tahu apa-apa. Makanya ini adik suruh mendampingi di bidang administrasi. Makanya disinilah apa namanya, roh saya tuh memang betul-betul di mangrove gitu. Panggilan Ya, panggilan di sini. Maniak Iya, di mangrove. Nggak pulang-pulang. siang malam Pak, siang malam ya jaga gini. Kalau enggak dijaga karena ada orang mancing dari luar desa Budeng Racun Pak. di apa namanya, dibongkar di bawahnya, mangrove-nya keroboh, Nyari mati. cacing merah Pak. Itu Oh iya. cacing Kan merah banyak di bawah ini kan. di bawah sumber. Untuk apa mangrove. tuh? Cacing Untuk merah. mau umpan pancing, ya umpan Itu pancing. mahal umpan itu. Itu. Gitu. Pak Ketua saya dengar ada awik-awik di sini ya. Ya betul. Apa nih? Kebetulan Awik-awiknya apa sini? kebetulan juga saya sebagai panitianya juga Pak di adat. Sebentar, Akhirnya- teman-teman, awik itu bahasa sini ya, bahasa lokal ya, Bahasa lokal, kearifan atau apa ya, kearifan adat ya. ya kearifan adat. Apa aja Pak di sini? Di sini saya sudah masukin bahwa dimuat dalam undang-undang adat, penebangan mangrove atau pencurian kayu api kena denda beras 50 kilo. 50 kilo Ya, itu adatnya, adat ya. Gitu. Makanya saya sudah sering sosialisasi baik di rapat adat maupun dinas menyampaikan terhadap masyarakat, tolong jaga ini pohon mangrove karena ini merupakan apa namanya, hutan yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kepentingan kita bersama. Gitu. Harus kita lestarikan gitu.
Akhirnya masyarakat sekarang udah mulai sadar. Ya. Ya, kalau dulu masa bodoh dia nggak tahu karena terus Main tebang aja. main tebang gitu. Akhirnya kemarin juga ada SD, SMP, saya sudah kirim selebaran. Adik-adik sedini mungkin kalau mau belajar tentang mangrove, ayo Pak siap melatih, memberitahukan tentang jenis-jenisnya mangrove. Edukasi ya. Ya, untuk edukasinya juga. Kebetulan kami sudah ngumpulin juga 7 jenis mangrove macam untuk edukasi satu kawasan gitu. Jadi teman-teman, jadi di lapangan tuh tokoh-tokoh masyarakat seperti inilah yang kita perlukan gitu ya untuk mengelola mangrove, dan tentu mengelola mangrove dengan awik-awiknya tadi yang melindungi juga gitu kan. Memang rehabilitasi itu kan tidak hanya menanam ya Pak ya, tapi juga sampai melindungi, gitu, mempertahankan, melindungi itu, memelihara, dan juga memanfaatkan dengan asas-asas kelestarian gitu ya. Jadi, memang Konservasinya itu dimaksimalkan. iya, jadi mangrove itu kalau orang biasanya sudah sadar ya, bahwa punya nilai manfaat hasil hutan bukan kayu ya Pak ya. Itu mesti dipertahankan ke depannya. Terima kasih Pak Ketua nih, Pak Iya, Sekretaris. iya. Kebetulan dari BPDAS, BPSKL juga sangat memberikan support juga.